Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya melalui ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan video untuk sebuah penjelasan program codingan C++. Untuk mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu soal remedi di dalam remedi. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kita disuruh membuat program yang menerima input N. Jadi, contoh inputnya itu variabel N, dan menampilkan output dari ini contohnya, 1 faktorial pangkat N, ditambah 2 faktorial pangkat N kurang 1, ditambah 3 faktorial N kurang 2, ditambah sampai si N faktorial itu sendiri. Terus pangkatnya itu yang terakhir sampai ketemu pangkat 1. Kayak gitu. Nah, baik lanjut aja. Nah, seperti biasa nih, ketika kita ingin mulai menginputkan langkah-langkah penyelesaian program codingan C++. Nah, kita panggil terlebih dahulu nih fungsinya. Untuk fungsi yang pertama, kita menggunakan fungsi input fdrum. Nah, gunanya itu sebagai pengarah atau pemanggil si library-nya, si perpustakaannya, agar kita bisa menginputkan nih si in-nya dan si out-nya. Kita bisa menginput dan menghasilkan si output-nya. Nah, selanjutnya ada namanya itu fungsi using namespace std. Nah, ketika kita ingin menginput nih si in dan input si out-nya juga untuk mengambilkan hasil output-nya. Nah, kita kan perlu mulai kan programnya, kita perlu nih untuk menuliskan di awal langkah itu std. Nah, supaya kita tidak perlu menuliskan di setiap langkah-langkah itu, kita tidak perlu menuliskan std, kita lanjut panggil ke si fungsi utamanya, yaitu using namespace std. Nah, lanjut, kita akan masuk ke si program utamanya, yaitu namanya fungsi in main. Nah, di dalam fungsi in main, seperti biasa, ketika kita ingin memulai langkah-langkah program C++, kita biasanya kan deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini mengikuti si perintah soal tadi, input n, contoh inputan n. Jadi, variabelnya saya menggunakan contoh tersebut, yaitu n. Nah, dengan tipe data integer. Nah, sebelum kita deklarasikan variabel, kita masukkan dulu tipe datanya. Tipe datanya itu integer, yaitu bilangan bulat. Terus kita hasilkan ke hasil outputnya, si out. Kita tampilkan nih untuk sebuah teksnya, untuk masukkan nilai N, untuk penambahannya. Nah, terus kita simpan si in N. Nah, tadi kan baru kita deklarasikan kan, kayak kita tuh baru mesen tempat untuk menampung N-nya. Nah, baru kita simpan yang namanya itu fungsi si in N. Terus ada variabel lagi, yaitu total deret. Yang dimana dari variabel total deret ini kita inisialisasi dengan nol, ya karena si total deretnya itu masih nol. Nah, contoh tadi kan kayak tiga nih, semisal saya ngasih contoh tiga, terus outputnya tuh 1 faktorial pangkat 3 ditambah 2 faktorial pangkat n kurang 1, yaitu 2, berarti 2 faktorial pangkat 2 ditambah 3 faktorial pangkat 1, kayak gitu kan. Nah, kalau di program nih, kita kan perlu mengeceknya kan satu-satu kan, kita cari nih faktorialnya, jumlah faktorialnya terlebih dahulu, dan pangkatnya. Nah, terus jika semua sudah terkumpul kan nih total deretnya tadi kita gabungkan untuk menghasilkan si total dari deret tadi contoh ini tadi nih. Nah, kalau sebuah codingan kan kita baru mengecek satu-satu kan, 1 faktorial pangkat n-nya kita cek dulu, kita cari dulu nilainya sampai si n faktorial pangkat 1 ini, kita kan cari dulu kan nilainya satu per satu. Nah, kita perlu jumlahkan dari total seluruh deret ini. Makanya di sini ada total deret, variabel total deret kita mulai dari nol ya, karena belum ada nih jumlahnya berapa, masih nol dengan tipe data long. Nah, karena kita kan nggak tahu nih, karena di sini untuk masukkan nilai n-nya itu tidak kita batasi. Misalnya kita masukkannya itu bisa beratus ribu, 100.000. Nah, itu kan jumlahnya pasti banyak kan. Makanya kita menggunakan tipe data yang panjang, yaitu long. Terus kita masuk ke proses perulangannya. Nah, ini untuk proses perulangan yang pertama, yaitu total deretnya, yang dimana I-nya itu dimulai dari 1. Karena tadi faktorialnya yang awal dimulai dari 1. Terus ngecek kondisinya, selama I kurang dari N, atau I-nya itu udah sama dengan N. Terus perulangannya itu I++. Nah, di dalam total deret ini, kita akan cari untuk faktorialnya terlebih dahulu. Nih, untuk F-nya itu dimulai dari 1. Terus kita masuk ke perulangannya, si J-nya, sebagai si deretnya. Nah, tadi kan nih, deretnya itu kan 1 sampai si N kan ya. Jadi, misalnya kita input N-nya 3, berarti kita bukan mulai dari 3 faktorial, ditambah 2 faktorial, bukan. Tapi kita menggunakan yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu 1 sampai si N-nya. Nah, kayak gitu kan. Nah, di sini J-nya itu makanya dimulai dari 1. Terus, cek juga kondisinya, sama seperti tadi, selama J-nya itu kurang dari I, atau J-nya sudah sama dengan I. Terus, perulangannya J++, karena J-nya terus bertambah nih. 1 faktorial, terus bertambah, 2 faktorial, kayak gitu kan. Terus, rumusnya itu F kali J. Nih, F kali J, kita simpan ke dalam variabel yang namanya F. F-nya kan 1. Nah, yang pertama J-nya 1, berarti masih 1 kan, 1 faktorial kan 1, berarti 1. Terus nambah J++, berarti J-nya itu bertambah, jadi 2.
karena setiap plus-plus itu bertambah 1. 2 faktorial dikali dengan 1, F-nya 1, kayak gitu kan. Terus ditambah lagi, misal 3 faktorial. Nah, 3 kan J-nya bertambah kan. Nih, tadi kan J-nya 2, terus J plus plus lagi, bertambah lagi. Jadi 3 faktorial. Nah, 3 faktorial kan dijabarkan lagi kan, 3 kali 2, dikali 1. Nah, namun di dalam program codingan C++ ini bukan hitung manual, tapi menggunakan kayak perhitungan si komputer, bukan hitung manual seperti yang ada di standar matematikanya. Jadi, F-nya juga terus bertambah. Nah, F-nya tadi kan 1 nih, terus bertambah juga. Jadi F-nya tambah 1 lagi, yaitu 2. Jadi kalau 3 faktorial, 3 kali 2. Sampai ketemu batasnya itu yang terakhir dikali dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi terus bertambah. Kayak 3 faktorial, 3 kali 2. Jadi batas akhirnya tuh sampai ketemu dikali dengan 1. Nah, jika saya menginputkan contohnya 4 nih, kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Nah, J-nya kan bertambah lagi, J-nya kan 3 faktorial. Jadi J-nya itu 4 faktorial, ya kan? Nah, terus dari 4 faktorial ini kan dijabarkan lagi nih. Nah, namun caranya tuh bukan pakai rumus perhitungan matematika pada umumnya. Jadi F-nya tadi kan jadi 2 kan? Nah, 2 dikali dengan 3. Karena dikali F-nya itu terus dikali 2 kali 3, 6. Nah, 6 dikali dengan 4. Jadi hasilnya 6 kali 4, 24. Jadi bukan, kalau 4 faktorial itu bukan 4 kali 3 kali 2 kali 1, bukan. Tetapi 4 dikali dengan 6. Karena tadi kan F-nya jadi 3 nih. Terus 3-nya itu sebelumnya ada 2. Jadi dikalikan juga 3 kali 2, 6. Nah, kayak gitu. Jadi menggunakan perhitungan standar komputernya. Itu perhitungan kayak dari si programnya. Terus kita masuk ke pangkatnya. Dari hasil faktorial ini kan kita perlu pangkatkan kan. Nah, seperti biasa hasil pangkatnya itu kan terus berkurang nih. Dari N-nya terus berkurang 1 lagi, terus berulang lagi 2, terus selalu bertambah kan pengurangannya. Jadi hasil pangkatnya itu kita mulai juga. Dimulai dari 1 inisialisasinya, terus pangkatnya N kurang I kurang 1. Kenapa di sini rumusnya pangkatnya N kurang I kurang 1? Nah, untuk yang pangkat pertama ini 1 faktorial. Jadi 1 faktorial pangkat N, ya N-nya masih tetap ketiga. Terus geser ke sebelahnya nih. Jika J-nya udah bertambah jadi 2 faktorial. Nah, terus ini kan rumusnya. Jika contohnya sama kayak tadi 3. Jadi 3 kurang 3 kurang I, 3 kurang I, itu kan I-nya kan tadi sudah diinisialisasikan dari 1 kan. Nah, jadi 3 kurang I, yaitu 3 kurang 1, 2. 2 ditambah dengan 1, 3. Nah, kayak gitu. Lanjutkan seperti yang tadi, 1 faktorial nih, kan pangkatnya N. Nah, N ini kan dijadikan sebagai pangkat kan, sebagai variabel pangkat. Nah, jika contohnya 3 nih, jadi N kurang I, ini tadi 1. Jadi N-nya 3. 3 kurang I, yaitu 3 kurang 1, 2 ditambah 1. Jadi 1 faktorial pangkat 3 kan. Jika N-nya menginputkan contohnya 3, tambah lagi 2 faktorial. Nah, I-nya tuh terus bertambah lagi. Jadi 2 faktorial kan J-nya bertambah nih, yang di atas tadi. Nah, terus N-nya tuh dikurang dengan I. I-nya kan I plus plus juga kan. Jadi 3 dikurang 2, 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi di sini perlu kita tambahkan 1 jika kita kurang dengan I, yaitu hasilnya tuh bukan lebih kecil dari si struktur pengurangannya atau pangkatannya, karena setiap pangkatnya itu terus menurun 1 per 1. Makanya di sini perlu plus 1 ditambah dengan 1. Jadi 3, jadi pangkatnya 3, terus deret selanjutnya pangkatnya turun juga 2, kayak gitu. Kalau tidak pakai plus 1, karena I-nya akan terus bertambah, jadi maka pangkatnya itu malah tidak sesuai dengan aturan penurunannya, kayak 3 jadi 1, jadi langsung loncat kayak gitu aja. Terus untuk perpangkatnya ini kita masuk ke perulangan lagi, yaitu perulangan K. K-nya dimulai dari 1. Terus pengecekan kondisinya itu selama K kurang dari pangkat atau K sudah sama dengan pangkat. Terus perulangannya juga K plus plus. Terus hasil pangkatnya, nah hasil pangkatnya ini kita kalikan dengan si faktorial yang tadi. Nih faktorial yang di awal tadi kita kalikan dengan hasil si pangkatnya. Iya kan? Kayak 3, 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2, kayak gitu kan. Terus dari seluruh ini I plus plus kita akan masuk ke si total deretnya. Total deretnya ada. Jadi hasil pangkat yang tadi, nih, kita tambah dengan total deret. Total deretnya itu 0.
ya sama aja. Jadi hasil pangkat di sini tuh sudah ada kayak gitu. Namun kita tambah dengan 0. Jadi karena total deret yang di atas tadi kita sudah masukkan sebagai variabel penampung. Itu yang dimulai dari 0. Jadi 0 ditambah hasil pangkatnya. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir kita akan see out. Kita akan cetak ke hasil akhirnya. Hasil dari seluruh total hasil deret. Kita tinggal panggil aja. Nah, nih, kita tinggal panggil aja dari variabel penampung dari hasil pangkat tadi. Total deret, kita panggil untuk menampilkan si hasil outputnya. Nah, kayak gitu. Baik, lanjut aja. Di sini saya akan kasih contoh untuk hasil outputnya. Nah, semisal di sini saya masukkan nilai N-nya itu 4. Nah, terus untuk hasil dari deretnya itu menghasilkan nilai 69. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dari bagaimana sih kok bisa dapat 69 ini, akan saya jelaskan di bentuk penjelasan selanjutnya. Jadi, cukup sekian dari saya untuk menjelaskan program codingan C++-nya. Baik, lanjut aja. Di sini saya akan menunjukkan untuk bentuk pseudocode-nya, bentuk deskripsi programnya, bentuk flowchart-nya, dan bentuk hasil penjelasan yang sudah saya coding tadi. Nah, nih. Nah, untuk bentuk pseudocode programnya itu sama seperti bentuk si program codingannya. Namun kita hanya variabelnya tuh kita deklarasikan yang paling awal, yang paling pertama, baru kita mulai si programnya. Tadi ada variabel N, I, J, K sebagai perhitungan perulangannya kan. Nah, variabel N-nya itu kan sebagai masukan inputannya. Terus ada variabel pangkatnya juga dengan tipe data integer. Terus ada variabel F sebagai faktorialnya dan hasil pangkatnya dan total deretnya bertipe data long. Terus baru kita mulai si in n tadi, fit n kalau di pseudocode. Terus total deretnya tadi kan inisialisasi 0. Jadi kita masukkan 0 ke total deret. Terus perulangan yang deretnya i, yaitu dimulai dari 1 sampai n. Terus kita lakukan kan, yaitu f-nya faktorialnya kita inisialisasikan dengan 1 kan tadi. Jadi 1 kita masukkan ke f. Terus kita masuk ke proses perulangannya. Nih, perulangan si faktorialnya. J sama J ini mengecek 1 sampai I. Yang ini C kurang dari sama dengan I. Jadi kalau di pseudocode itu bisa kita tulis seperti 1. Nah, terus kita lakukan. Nah, untuk rumusnya itu faktorial dikali dengan C. Kita simpan ke dalam variabel F. Terus kita akhiri import. Begitu. Yang perulangan J. Terus hasil pangkatnya nih, kita masukkan 1. Baik, mohon maaf, Kakak di sini untuk tanda panahnya akan saya perbaiki nanti. Nah, jadi 1 ini kita akan masukkan ke hasil pangkatnya. Terus ada lagi yang untuk perhitungan perpangkatannya tadi, karena pangkatnya kan terus berkurang. N kurang I plus 1, kita masukkan ke dalam variabel pangkat. Terus ada juga perulangan si pangkatnya ini, perulangan K. Nah, di dalam perulangan K kita akan lakukan. Nah, jadi hasil pangkatnya itu kita akan kalikan dengan si hasil faktorial yang di atas tadi. Nih, kita simpan ke dalam variabel hasil pangkat. Terus kita akhiri import. Terus kita masukkan juga ke jumlahan total deretnya. Jadi seluruh dari hasil faktorial dan perpangkatnya nanti kita jadikan 1, kita jumlahkan seluruhnya karena kita ceknya itu 1 per 1. Nah, jadi total deret plus hasil pangkat kita masukkan ke dalam variabel penampung yang namanya itu total deret. Terus kita akhirin juga import yang bagian perulangan yang paling awal tadi, perulangan I. Terus setelah sudah, kita akan cetak hasil ke outputnya, yaitu total deret, untuk menampilkan hasilnya. Terus kita akhiri programnya. Untuk selanjutnya bentuk deskripsi programnya. Nah, kita mulai nih, kita siapkan memori, kita pesan tempat untuk variabel n, n-nya itu untuk jumlah deretnya, dan variabel i, j, k itu sebagai perhitungan perulangannya, yang perulangan for tadi. Terus ada variabel pangkatnya itu sebagai penyimpan nilai pangkatnya, dan semua variabelnya itu bertipe data integer. Terus kita siapkan juga nih, ada variabel f dari hasil faktorialnya, dan hasil pangkatnya itu dari hasil perpangkatannya itu sendiri, dan variabel total deret sebagai jumlah akhirnya dengan tipe data long, karena kita akan nampung angkanya itu jika hasilnya itu angkanya itu besar, karena kita tidak membatasi untuk input n-nya itu, kita tidak menggunakan array atau batasannya. Terus kita si in n, kita si out n terlebih dahulu, kita masukkan nilai n-nya, terus kita simpan si in n, terus kita jalankan perulangan yang pertama, i mulai dari 1 sampai n. Nah, di dalam perulangan ini ada lagi perulangan J untuk mencari faktorialnya.
nih perulangan J dari 1 sampai I untuk menghitung nilai faktorial dan kita simpan ke dalam variabel F. Selanjutnya kita ngitung rumus perpangkatannya yang N kurang I plus 1. Nah, kita jalankan nih perulangan K. K-nya itu untuk perulangan perpangkatan. Mulai dari 1 sampai nilai pangkat tersebut untuk kita kalikan ke dalam variabel faktorial yang tadi secara berulang. Nah, proses ini pangkat manual. Terus kita simpan ke dalam variabel hasil pangkat. Nah, terus yang terakhir, kita tambahkan hasil tersebut ke dalam variabel penampung yang namanya itu total deret. Nah, setelah perulangan selesai, maka program akan mencetak hasil deretnya, dan programnya selesai. Nah, untuk selanjutnya, penjelasan per baris sudah saya jelaskan ketika saya mengoding tadi. Lanjut untuk bentuk flowchartnya atau penjelasan flowchart program. Nah, langsung aja mulai, ya kita start. Terus kita siin N. Jajar genjang itu untuk menginput dan mengoutput, persegi panjang untuk perhitungannya, heksagonal itu untuk perulangannya, nah kayak gitu. Terus kita masuk ke perulangan yang pertama I, kita cek kan, kita masukkan nilai faktorialnya 1, terus di dalam perulangan I ada perulangan lagi untuk menghasilkan berapa sih hasil dari faktorialnya, karena nilai faktorial ini harus kita jabarkan lagi untuk mendapatkan nilai hasilnya. Rumusnya itu F kali J, kita simpan ke dalam variabel F, terus perulangannya J++. Jika sudah selesai, kita lanjut ke luar dari perulangan si faktorial, perulangan J. Terus kita masukkan hasil pangkat dari kita inisialisasikan 1, terus pangkatnya itu, rumusnya itu N kurang I plus 1. Terus masuk ke perulangan si pangkatnya. Nih, kita perlu juga menampilkan hasil pangkatnya itu dengan rumus yang ini, N kurang I plus 1. Nah, ini untuk perulangannya. K sama dengan 1 sampai K kurang dari sama dengan pangkat atau K-nya itu sudah sama dengan pangkat. Nah, terus hasil pangkatnya itu kita perlu kalikan dengan hasil faktorial yang tadi kan. Nah, ini rumusnya. Hasil pangkat kita kalikan faktorial, terus kita simpan ke dalam variabel yang namanya hasil pangkat. Terus hasil pangkatnya itu terus berulang juga, yaitu K++. Nah, jika sudah selesai, kita akan keluar dari perulangan si perpangkatannya. Terus kita akan masuk ke total deretnya. Kita akan jumlahkan dari seluruh perhitungan yang di atas tadi. Kita perlu tahu nih berapa sih totalnya tuh. Nah, jadi total deret kita tambah dengan hasil pangkat. Terus kita simpan ke dalam variabel yang namanya total deret. Terus jika sudah selesai I++. Nah, ini kan kita perlu satu persatu kan ngeceknya. Dari hasil faktorialnya, dari hasil pangkatnya, kita kan perlu mencari nilainya satu persatu, makanya I++. Jadi di sini langkahnya tuh terus berulang. Nih, terus berulang seperti ini. Nah, jika sudah sama dengan N, atau jika I kurang dari sama dengan ini, jika sudah memenuhi kondisi yang ini, kita akan keluar. Kita akan cetak ke hasil total deretnya. Terus programnya selesai. Nah, selanjutnya untuk penjelasan hasil programnya, di sini saya akan jelaskan singkat. Tadi kan saya masukkan 4. Nah, di sini kita akan masuk ke perulangan yang pertama terlebih dahulu, perulangan yang I kan. Nah, I-nya kan dimulai dari 1. Nah, berarti 1 faktorial. Nah, jadi hasilnya F-nya tuh 1. Terus pangkatnya kan 4 kan. Karena tadi saya masukkan N-nya tuh 4. Jadi rumus perpangkatnya tadi kan N kurang I tambah 1. I-nya kan 1 nih. 4 kurang 1 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, terus ini untuk perkaliannya. Kan 1 pangkat 4 kan. Jadi faktorial 1. Faktorial 1 pangkat 4. Faktorial 1 faktorial kan 1. Jadi kita pangkatkan dari hasil rumus perpangkatannya. 1 pangkat 4. Kita jabarkan juga nih untuk rumusnya. Nih, 1 kali 1 kali 1 kali 1 yang nih. Yang hasilnya itu 1. Terus untuk suku keduanya, 2 faktorial. Karena I-nya terus bertambah, I++. Nah, jadi artinya tuh kalau 2 faktorial kan 2 kali 1 kan artinya. Nah, jadi faktorialnya 2. Hasil pangkatnya, I-nya kan juga bertambah nih. Tambah juga 2. Karena seluruh perulangan plus-plus akan bertambah 1. Jadi 4 kurang 2, yaitu 2 ditambah dengan 1. Nah, hanya di sini pentingnya ditambah dengan 1. Kalau hanya N kurang I, jadi nanti pangkatnya 2. Karena tadi di hasil soalnya atau contoh soalnya itu pangkatnya itu turunnya itu turun 1 per 1. Turun 1 gitu. Makanya di sini perlu ditambah dengan 1. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. Nah, 2 kali 2 kali 2. Kayak gitu. Sampai yang terakhir, suku keempat. Nah, untuk suku yang ketiga menghasilkan nilai 45, untuk suku yang keempat menghasilkan 69. Nah, terus dari hasil ini kita akan jumlahkan. Kita akan masukkan ke dalam variabel yang namanya total deret kan. Nah, terus hasilnya mendapatkan 69. Maaf, tadi 1 ditambah 9, ditambah 45, dan ditambah dengan 24. 24 ini dari suku yang ke-24. Yang menghasilkan total akhirnya itu 69. Nah, seperti itu.
Nah, baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari saya atau tutur kata dari saya. Pengucapan dari saya atau penjelasan langkah-langkah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.